إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan dalam khutbah yang telah lalu tentang tanda-tanda diterimanya suatu amalan. Dan untuk menyempurnakan dari pembahasan tersebut, kita sebutkan dalam kesempatan kali ini syurut qubulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan itu mempunyai syarat-syarat apabila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syarat-syarat tersebut disebutkan oleh para ulama yang diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyimpulkan dan mereka menyebutkan ada 3 syarat, dan sebagiannya menyebutkan ada 2 syarat. Yang hal itu adalah untuk mempermudah kaum muslimin agar mereka bisa memahami syarat-syarat diterimanya amalan. Yang hal itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan 3 syarat. Maka ini dinisbahkan kepada keumuman manusia, mencakup orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ketika amalannya ingin diterima, maka disebutkan ada 3 syarat. Dan sebagian ada yang menyebutkan 2 syarat. Ini dinisbahkan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam yang telah mewujudkan syarat yang pertama, yaitu keimanan. Karena orang-orang Islam, kaum muslimin, mereka telah mempunyai 1 syarat, yaitu Islam, yaitu iman. Sehingga para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat diterimanya amalan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2 syarat. Dan ini tidak bertentangan, semuanya benar. Dan semuanya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama adalah al-iman. Syarat yang pertama adalah keimanan, keislaman. Seorang yang ingin diterima amalannya, dia harus muslim. Dia harus beriman, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan sesembahan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan apa yang disembah dari selain Allah adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini akan hal ini, maka dia adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang muslim yang amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka, tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka nafkah, sedekah-sedekah mereka, amalan-amalan mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Tatkala mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, tidak meyakini beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun amalan yang mereka amalkan, maka tidak akan diterima. Berapapun nafkah, sumbangan, infak yang mereka keluarkan, walaupun bermiliar-miliar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberikan manfaat di negeri akhirat nanti. Walaupun hal itu dilakukan, akan tetapi tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula dalam ayat yang lainnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan dari amalan yang mereka amalkan, kemudian kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, hancur semuanya, seperti debu-debu yang diterpa oleh angin, berterbangan, enggak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Sehingga syarat diterimanya amalan seorang harus muslim, seorang harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dahulu ada seorang yang banyak melakukan amalan di zaman jahiliyah, akan tetapi dia dalam keadaan musyrik. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana yasilur rahim wa kana yut'imul masakin, fahal dzalika nafi'uh?" Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an, dia adalah orang yang menyambung silaturahmi, akhlaknya baik kepada keluarga-keluarganya, dan dia memberikan makanan kepada orang-orang miskin, suka bersedekah, suka berinfak, suka membantu sesama manusia. Apakah hal itu akan memberikan manfaat kepadanya? Qala la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Innahu lam yakun yauman minad dahr rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah mengucapkan suatu hari pun, pada suatu hari dia tidak pernah mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat nanti." Artinya dia orang musyrik, tidak pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun amalan yang dia lakukan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah atau tidak akan memberikan manfaat di negeri akhirat nanti. Akan tetapi dari maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal, kepada semua orang yang melakukan amalan, walaupun dia itu orang kafir. Tapi balasannya adalah di dunia. Balasan bagi orang-orang kafir yang melakukan amalan kebaikan itu balasannya disegerakan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal kafir idza 'amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya." Sesungguhnya orang kafir apabila dia melakukan suatu kebaikan, maka akan diberikan kepadanya rizki, diberikan makanan kepadanya di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Apabila dia sampai ke negeri akhirat tidak ada kebaikan satupun yang akan dibalaskan kepadanya. Artinya orang-orang kafir tatkala mereka mempunyai suatu amalan dari amalan sumbangan-sumbangan yang dia lakukan atau dia melakukan amalan kebaikan, itu akan disegerakan balasannya di dunia, yaitu dari apa yang dia dapatkan di dunia itu adalah balasan-balasan dari kebaikannya, tapi di akhirat sudah tidak ada. Ketika di akhirat, maka dia tidak mempunyai lagi amalan kebaikan, sehingga dia pun
tidak mendapatkan manfaat dari amalannya. Tetapi orang yang beriman, tatkala dia melakukan suatu amalan, maka pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas nanti di negeri akhirat. Dan dia akan mendapatkan rizki, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mu'min idza amila hasanatan iddakharahu lahu yaumal qiyamah ma'a yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Adapun seorang mukmin, kalau dia melakukan suatu amalan, maka pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas nanti di negeri akhirat, di surga. Kemudian dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia seorang yang mukmin, orang yang beriman melakukan amalan, dia mendapatkan rezeki, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti disampaikan, diberikan, dibalas di negeri akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala ada orang kafir yang dia melakukan suatu amalan kebaikan, tetapi dia kemudian sebelum meninggalnya masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah, artinya akan dihitung dan akan diberikan balasannya di negeri akhirat nanti. Sebagaimana hal itu apa yang dialami oleh salah seorang sahabat, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini dahulu melakukan banyak amalan, tetapi ketika masa jahiliyah, ketika belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran atahannatsu biha fil jahiliyah min shadaqatin wa ataqatin wa silati rahimin, fahal dzalika yanfa'uni?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang suatu amalan yang aku lakukan di masa jahiliyah, berupa sedekah, memerdekakan budak, menyambung silaturahmi, apakah hal itu akan memberikan manfaat kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu telah masuk Islam di atas apa yang kamu lakukan dahulu dari kebaikan. Artinya amalan-amalanmu di zaman jahiliyah sebelum kamu masuk Islam itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu masuk Islam. Karena sebab kamu sudah masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam itu dihitung sebagai amalan kebaikan. Itulah keutamaannya orang yang masuk Islam dan kerugiannya orang yang meninggal di atas kekafiran. Oleh karena itu kaum muslimin itu untuk mengajak dan mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir. Siapa saja yang dia mempunyai kesempatan bisa mengajak ada orang kafir, satu orang dia ajak masuk Islam, maka itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah dengan sebab kamu kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah, lambang kekayaannya orang Arab. Artinya lebih baik daripada kamu mendapatkan kekayaan yang sangat banyak. Dan kepada kaum muslimin untuk menjelaskan Islam yang baik, menggambarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang indah, agama yang paling baik, dan agama yang paling masuk akal, dan agama yang paling lengkap penjelasan-penjelasannya. Jelaskan kepada mereka tentang agama Islam, kebaikan-kebaikan agama Islam, agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Syarat yang kedua dari syarat diterimanya amalan adalah ikhlas, yaitu seorang melakukan suatu amalan lillah, karena Allah, yang mendorong untuk dia melakukan amalan itu karena Allah. Inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, ingin dilihat, bukan karena sum'ah, ingin didengar, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan duit, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena ingin nama baiknya itu harum di tengah-tengah manusia, bukan karena ingin mendapatkan dunia,
bukan karena ingin mendapatkan niat-niat yang lainnya. Lillah, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan ikhlas. Inilah yang dinamakan ikhlas yang akan memberikan manfaat terhadap amalan kita. Karena amalan tatkala tidak dibangun di atas keikhlasan, orangnya hanya capek. Orangnya hanya capek melakukan amalan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia sekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya itu. Artinya Allah tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang tidak dibangun dengan keikhlasan. Karena ingin dilihat, karena ada orang yang disegani sehingga dia melakukan amalan, maka tidak diterima. Karena ada bosnya, atau karena ada gurunya, atau karena ada orang tuanya, dia sholat. Kalau nggak ada, nggak sholat. Kalau tidak dilihat, nggak sholat. Inilah orang-orang yang tidak ikhlas amalannya. Seorang melakukan amalan karena ada orang yang diseganinya, karena ingin dilihat. Ketika nggak ada orangnya, sudah libur. Amalannya libur. Nanti mulai lagi kalau ada orang yang diseganinya datang, dia rajin melakukannya. Ini bukan orang-orang yang ikhlas. Amalannya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan itu yang dibangun di atas keikhlasan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka mempertontonkan ibadah-ibadah mereka. Apakah dengan difoto, apakah dengan di video, disebarkan kepada semua orang, ini saya sedang sholat, saya sedang umroh, saya sedang sa'i, saya sedang tawaf. Tatkala hal itu dibangun di atas riya, tidak ada amalannya, tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, uktum hasanatika kama taktumu sayyiatik. Sembunyikan amalan kebaikanmu, sembunyikan amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Sebagaimana kita malu amalan kita, amalan kejelekan kita diketahui orang, maka sembunyikan amalan kebaikan kita. Jangan dipertontonkan, jangan disebar-sebarkan. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena Allah yang akan membalasnya, bukan orang lain yang akan membalas amalan kita. Walaupun banyak orang yang tidak mengetahui amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memerintahkan malaikat yang akan mencatat amalannya di samping kanan dan kiri kita, yang akan menulis amalan-amalan kita, walaupun banyak orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu disebutkan keutamaannya orang yang takut kepada Allah, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, dalam keadaan dia sendiri, dan dia takut menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhirat. Disebutkan di hadis yang menyebutkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah, disebutkan salah satu orangnya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan ada seorang yang dia ingat kepada Allah, dia takut berzikir kepada Allah dalam keadaan dia sendiri, tapi dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pun air matanya mengalir, menangis karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang ikhlas. Inilah orang-orang yang ikhlas melakukan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita muhasabah kepada diri kita. Lakukan amalan-amalan kita dengan ikhlas. Lakukan amalan-amalan kita karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena sum'ah, ingin didengar, bukan karena ingin mendapatkan uang, bukan karena ingin mendapatkan jabatan ataupun
pandangan yang baik dari manusia, semuanya adalah niat-niat yang akan merusak suatu amalan. Nas'alullah ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang ketiga dari syarat diterimanya amalan adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan yang kita lakukan itu harus ada contohnya dari Rasulullah, harus ada tuntunannya, dan harus ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada dalilnya? Karena kita beragama, kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita beragama Rasulullah yang menjadi imam, yang menjadi pemimpinnya, atau istilahnya yang menjadi komandonya. Tatkala kita diperintahkan dengan suatu amalan kita lakukan, tatkala tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Itulah namanya mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang melakukan amalannya karena iman, ikhlas, dan dia sesuai dengan sunnah, ada dalilnya, ada tuntunannya dari Rasulullah, maka insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang melakukan amalan, dia Islam dan dia ikhlas, tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah, mardud, akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ikhlas sekali melakukannya, tapi tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Raddun ay mardud, yaitu tertolak. Karena kita beragama mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti siapa-siapa. Kita beragama ini Rasulullah yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi imam kita. Rasulullah yang menuntunkan, Rasulullah sudah menjelaskan, Rasulullah sudah menyampaikan semua ajaran Islam ini kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang disembunyikan. Semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang ingin diterima amalannya, maka lihat amalannya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum. Amalan itu sudah ada contohnya atau belum, ada perintahnya atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ulama ya. Bukan perintah dari ulama atau ahli fikih atau seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang apa saja, dari Rasulullah. Ada dalilnya dari hadis yang sahih. Karena agama ini bukan diambil dari orang per orang. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari hadis yang sahih. Di mana kita bisa mengetahui hadis? Dalam kitab-kitab hadis. Para ulama mereka telah mengumpulkan dan telah menulis ribuan hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Kita di zaman sekarang tinggal mempelajarinya. Tidak usah bersusah payah kita mencari-cari hadis dari negara ke satu negara ke yang lainnya untuk mendengarkan hadis dari seorang guru. Kitab-kitab hadis sudah banyak dicetak, sudah ditulis oleh para ulama, kita tinggal mendapatkan, sudah jahiz, sudah siap dipelajari. Sahih Bukhari ribuan hadis, Sahih Muslim ribuan hadis isinya, yang hendaknya umat Islam yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW itu mempelajarinya, membacanya, karena itu adalah sumber yang kedua dari ajaran agama Islam. Sumber yang kedua dari ajaran agama Islam setelah Al-Quran adalah hadis. Maka bagaimana kita bisa mengetahui agama kita kalau kita tidak mempelajari kitab-kitab hadis tersebut? Sehingga disinilah umat Islam butuh mereka untuk disadarkan kembali agar mempelajari agama mereka, mempelajari tuntunan dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis-hadis yang sahih, yang hal itu adalah sebagai syarat diterimanya suatu amalan agar kita mengetahui bahwasanya amalan kita itu mencocoki dari sunnah Rasulullah atau tidak.
mencocoki tuntunan Rasulullah atau tidak. Dan ini syarat yang ketiga ini banyak dari manusia yang kurang memahaminya. Sehingga mereka yang penting dilakukan oleh banyak orang, yang penting sudah ada yang mencontoh sudah biasa dilakukan, yang penting ikhlas dalam melakukannya, itu belum cukup. Harus ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ancaman dari Rasulullah tadi, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Dia hanya capek-capek melakukannya dan tidak mendapatkan manfaat dari amalannya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 syarat diterimanya suatu amalan. Tatkala seorang melakukannya terpenuhi dari syarat-syarat tersebut, maka insyaallah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah lima yuhibbuhu wa yardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.